Halo, saya Jovita Aurelia dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas KM 203. Pada video ini saya akan mempresentasikan poster ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi yang berjudul Digital Harmony, yaitu menyatukan budaya dalam komunikasi antar budaya. Nah, mengapa sih digital harmony itu penting? Karena setiap budaya pastilah memiliki identitas, dan identitas tersebut perlu dilestarikan oleh budaya manapun juga. Dan dalam melestarikan budaya, kita perlu memahami dan mencintai adanya perbedaan. Setiap budaya pasti berbeda, dan bagaimana cara kita memahami dan mencintai perbedaan tersebut. Hal inilah yang akan memudahkan terjadinya komunikasi antar budaya. Dan selain itu juga kita juga komunikasi antar budaya ini penting untuk mengurangi stereotip dan prasangka buruk terhadap budaya lain. Jadi perlu ada komunikasi supaya kita saling meluruskan bahwa setiap budaya itu unik. Nah, kemudian dengan ada komunikasi antar budaya, ini juga dapat membuka peluang nih bagi kita untuk melakukan kerjasama global, misalnya di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Nah, kemudian dengan adanya komunikasi antar budaya ini juga bisa membantu kita dalam mengurangi konflik dan meningkatkan perdamaian. Ketika ada orang dari budaya saling berkomunikasi, saling bekerja sama, maka kesalahpahaman dan konflik pun dapat diminimalkan. Sebaliknya, ketika kita membangun hubungan yang harmonis antar budaya, maka ini akan menjadi jalan untuk menuju perdamaian dan stabilitas. Dan selain itu, ini juga dengan ada komunikasi antar budaya yang harmonis, ini juga bisa menciptakan lingkungan yang inklusif. Nah, dalam komunikasi yang harmonis, setiap individu pun merasa menjadi lebih didengar, dihargai, dan diterima dalam kelompok budayanya. Secara otomatis, hal ini tuh dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi setiap orang. Dan di bagian kanan ini saya juga menampilkan beberapa landasan data terkait dengan pentingnya komunikasi antar budaya dalam era digital, yaitu bahwa pengguna internet secara global ini sudah cukup banyak, sangat banyak, yaitu sekitar 5,16 miliar orang, atau setara dengan 64,4% dari total populasi di dunia, ini sudah menjadi pengguna internet global, dan data ini diambil pada bulan Januari 2023. Dan Indonesia sendiri ternyata tergolong sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan kemudian Indonesia. Dan hal ini tuh sangat penting. Digital harmoni dengan adanya komunikasi digital antar budaya yang harmonis dalam era digital, dan ini pun sangat penting dengan adanya fakta-fakta ini. Dan kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan fenomena filterisasi. Dan filterisasi ini cukup penting, itu bagaimana kita bisa menjaga kebudayaan asli kita, meskipun banyak sekali budaya yang masuk dari luar, misalnya kalau misalnya di Indonesia, mungkin yang paling sering adalah budaya asing masuk ke dalam Indonesia, dan bagaimana kita bisa menyaring budaya luar yang masuk untuk mengambil hal-hal yang positif saja gitu dari budaya luar, dan tetap meminimalisirkan hal-hal yang negatif atau bertentangan dengan budaya asli kita. Tetapi bukan berarti kita tertutup dan hanya mau menerima budaya kita saja, tapi juga kita perlu bersikap inklusif atau mau menerima budaya yang masuk. Dan selain itu juga ada pengaruh dari internet, seperti yang mungkin tadi telah dibahas, bahwa banyak sekali pengguna internet di dunia ini, dan dengan ada internet ini juga bisa membantu interaksi komunikasi antar budaya yang baik itu mungkin international communication atau komunikasi dalam segi internasional, misalnya komunikasi kerja sama perdagangan, ekonomi, pendidikan, atau mungkin dari segi interracial antara misalnya antara orang Prancis mungkin berkomunikasi dengan orang Indonesia, mungkin interetnis, misalnya orang Indonesia Melayu berkomunikasi dengan orang Indonesia Jawa, dan sebagainya. Dan dengan adanya internet, itu sebenarnya sangat membantu kita untuk berkomunikasi, baik itu internasional, interrasial, maupun interetnis. Nah, tapi di sini yang perlu ditekankan adalah keharmonisan dalam berkomunikasi antar budaya melalui internet. Dan dengan adanya perbedaan budaya, ini juga sangat baik apabila kita menerapkan jembatan kolaborasi, atau kita membangun kolaborasi yang baik meskipun kita berbeda budaya, untuk bisa menghasilkan ide-ide yang baru, inovasi, dan solusi-solusi apabila kita menemui masalah global yang kompleks.
Nah, kemudian ada salah satu simbol juga bahwa Global Voice in Sync Celebrating Digital Harmony. Nah, maksudnya adalah bahwa meskipun kita berbeda-beda secara negara, berbeda secara ras, secara kultural, secara budaya, tapi kita memiliki satu suara, kita memiliki tujuan, misi yang sama untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik, dan hal inilah yang perlu kita wujudkan dalam keharmonisan, terutama di era digital. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk bisa membangun digital harmony, untuk bisa membangun keharmonisan di era digital, di era komunikasi antar budaya ini, yaitu misal dengan cara menghargai bahasa dan budaya yang ada. Jadi apapun bahasanya, apapun budayanya, meskipun kita berbeda budaya, berbeda suku, dan mungkin berbeda negara, dan punya bahasa dan kebudayaan masing-masing, tapi bagaimana cara kita menghargai semua itu, dan menganggap bahwa semua itu unik. Dan kemudian juga kita, ada baiknya juga kita terbuka terhadap perspektif lain. Jadi tidak hanya mengagung-agungkan perspektif diri kita sendiri, tidak hanya menonjolkan diri budaya kita sendiri, tapi juga kita bersikap terbuka terhadap budaya yang lain, negara lain, dan sebagainya. Nah, kemudian juga menghargai norma, terutama norma dalam dunia maya. Karena dalam konteks pembahasan di sini adalah secara digital, dan otomatis apabila secara digital pun kita tidak hanya berkomunikasi antar budaya, tapi juga mungkin antar negara. Nah, disinilah kita perlu menghargai setiap norma yang ada, baik itu norma secara nasional, norma secara internasional, norma etika-etika secara umum. Nah, kemudian dengan adanya kolaborasi antar budaya juga kita harus mendukung hal tersebut. Dan mungkin di sini langkah yang bisa dilakukan juga kita menciptakan konten-konten yang bersifat multibahasa. Misalnya apabila film mungkin kita bisa mungkin banyak diterapkan sekarang ya. Jadi misalnya film di bioskop, film layar lebar, nah itu banyak sekali kan yang misalnya menggunakan translate ke bahasa Inggris, film apapun itu, misalnya film Cina, film Thailand, banyak yang menggunakan translate itu ke bahasa Inggris. Dan ini merupakan hal yang bagus nih dalam komunikasi antar budaya juga. Nah, kemudian juga perlindungan hak asasi manusia, bahwa dimanapun kita berada, baik itu kita suku apapun, kita budaya apapun, dan kita berada di negara apapun, dan salah satu yang penting adalah bahwa hak asasi manusia, siapapun manusianya itu tetap harus dilindungi dan dimanapun dia berada. Hal ini merupakan penting, karena apabila ada hak asasi manusia yang tersingkirkan, maka itu juga akan memicu konflik antar budaya. Nah, selanjutnya juga mengatasi hambatan teknologi. Dalam era digital mungkin internet untuk bisa berkomunikasi itu merupakan suatu hal yang penting, dan terkadang pun menjadi hambatan. Jadi kurangnya internet di daerah wilayah tertinggal, dan hambatan tersebutlah yang menjadi tantangan bagi kita untuk bisa mengatasinya. Dan terakhir di sini saya juga membuat suatu simbol bahwa bersama-sama maju dalam era digital kita bisa. Dan harapannya adalah bahwa meskipun banyak perbedaan budaya, perbedaan negara, nah tetapi dalam era digital ini kita bisa saling terhubung bersama-sama, dan nggak hanya saling terhubung, tapi juga bisa saling maju bersama-sama dalam perdamaian dan pembangunan dunia. Dan dengan bersama-sama kita bisa. Sekian dari presentasi poster ini, dan terima kasih.